penjara, beliau berpulangnya di situ. Selama ini ya ini ditahan. Curiga gua, jujur, apakah kalian pemikiran ada cantet kah gitu? A T titik C titik N. Nah, ya karena lawannya jahatnya gil banget. Karena perasaan Sahara, ya, mantan musuhnya dulu gitu. Sekarang kan udah temenan mungkin gitu ya. Sahara Senin 13 April 2026. Dia posting ini karena lagi menunjukkan bahwa dia menang dan sedang happy ya. Kita pihak keluarga Yamim untuk melakukan visum untuk mengetahui hal yang benar-benar terjadi. Bagaimanakah bila Innalillahi, Yaimin berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa. Postingan duka dari Sahara banjir komentar netizen. Kamu senang ya? Kata netizen. Jadi kabar duka meninggalnya Yaimin di tanggal 13 April kemarin itu menuai kehebohan di sosial media. Karena dikabarkan Yaimin meninggal dunia di dalam tahanan. Banyak warganet yang nggak tahu, Let's Go pun juga nggak tahu ya. Ternyata selama ini Yaimin ini ditahan atas dugaan tanda kutip pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Sahara. Nah, mendengar hal ini banyak netizen yang penasaran ini. Apa sih perasaan dan postingannya Sahara baru-baru ini? Nah, dan juga netizen juga banyak curiga. Benarkah meninggalnya Yaimin itu alami terjadi atau ada sesuatu yang dicurigai netizen yang terjadi sama Yaimin? Dan netizen itu juga meminta pihak keluarga Yaimin untuk melakukan visum untuk mengetahui hal yang benar-benar terjadi. Jadi pasti kalian banyak yang tahu juga kisah perselisihan yang heboh ya karena kasus yang berselisih dengan Sahara, yaitu memperebutkan lahan parkir. Oh, ada drama. Sampai itu masih muncul, habis kau. Ya repot lah punya tetangga kayak gini toksik. Nah, lahan parkir tersebut digunakan Sahara untuk parkir mobil-mobilnya. Nah, itu tepat di depan rumahnya Yaimin. Tapi banyak banget di komentar ini netizen itu yang mencurigai bahwa Yaimin ini meninggal secara tidak wajar, guys. Ada yang bilang apakah pemikiran kita sama, dia ada dugaan diracun. Ada yang bilang apakah ada orang-orang tanda kutip suruhan yang nggak suka sama Yaimin terus dilakukan kekerasan di dalam tahanan. Banyak spekulasi dan banyak desakan untuk keluarga, ayo dong lakukan visum dong. Kita mau tahu bahwa Yaimin ini meninggal dunia karena apa. Nah, ini juga disampaikan oleh Denny Sumargo ya di postingan terbarunya. Oh guys, tadi gue baru cek, ternyata memang benar kabar kalau Yaimin, beliau sudah berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kronologinya pada saat di penjara, beliau berpulangnya di situ. Jadi mari kita kirimkan doa yang terbaik. Semoga segala kesalahan beliau dan apapun yang meresahkan diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan tempat yang terbaik. Dan keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati ini semua. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan yang terbaik untuk almarhum Yaimin. Jadi di sini Let's Go baru tahu setelah lihat postingan ini ternyata Densu bilang dia ada di penjara. Kalau Let's Go cari, dia ternyata ada di tahanan, guys. Jadi tanggal 13 April kemarin sekitar jam 1:45 WIB gitu, siang-siang di tahanan Polresta Malang. Katanya dia mendadak ambruk dan lemas waktu mau dibawa petugas buat diperiksa lebih lanjut. Sempat juga katanya dilariin ke rumah sakit Saiful Anwar gitu. Tapi nyawanya nggak tertolong. Nah, penyebabnya, kabar awal menyebabkan dia meninggal karena asfiksia, gangguan pernapasan atau kekurangan oksigen. Kondisinya tuh tiba-tiba ngedrop gitu. Di sini juga kepolisian langsung bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan di badannya. Nah, jadi Yaimin ini ditahan, itu status hukumnya dalam kasus pornografi gitu dan juga pelecehan yang kemungkinan besar sekarang kan udah nggak ada, beliau akan digugurkan secara hukum. Jadi polisi juga udah wanti-wanti, udah memberikan statement bahwa tidak ada tindakan-tindakan atau kecurigaan bahwa adanya tindakan kekerasan di dalam tubuh Yaimin yang menyebabkan Yaimin meninggal dunia, kata polisi ya. Kalau kondisi kesehatannya yang bersangkutan seperti apa sih Pak selama ini? Kondisinya baik-baik saja, bahkan sering memberikan tausiah ya ke sesama tahanan yang lain. Itu ya, terima kasih. Pak, jadi menegaskan yang bersangkutan sempat mendapat perawatan atau sudah? Sempat mendapatkan perawatan dan dalam kondisi baik-baik. Baik-baik saja, guys.
Berarti meninggalnya di rumah sakit atau di sini dinyatakan meninggal? Belum diketahui pasti ini tadi saat dilarikan ke rumah sakit. Maksudnya sudah tidak sadarkan diri ya berarti Ya, ke rumah kalau sakit. bisa. Terima kasih. Jadi baik-baik aja katanya. Tapi kalau lihat di komentar netizen ya, gitu ada yang bilang banyak nih yang bilang guys, bukan cuma 1-2 orang. Ada yang bilang curiga gua. Jujur, apakah kalian pemikiran? Nah, ada yang bertanya syantet kah? Gitu, maksudnya syantet kan gitu. Ada yang bilang kalau di daerah sana udah biasa hal seperti itu, kalau berselisih paham pasti banyak kiriman tenung. Ah, ini tenung apa ya? Nggak tahu, ada yang curiga juga guys. RAT.C.N. Nah, mungkin ini menduga ada racun gitu karena sesuai yang dikasih tahu bahwa tadinya kondisinya baik-baik aja, tiba-tiba ngedrop. Nah, banyak orang yang curiga. Juga bilang, kok aku jadi curiga ya? Maaf ya Allah, apa kalian sepemikiran gitu? Ada yang bilang, iya karena lawannya jahatnya gil banget. Tapi kalau memang banyak dugaan netizen benar, oh berarti beliau dapat tiket VVIP ke surga. Amin ya Allah, amin gitu. Sebelum ajalnya menjemput, beliau itu sering banget tausiah ke tahanan lainnya. Banyak juga yang nggak tahu, ada yang bilang, loh jadi beliau ini sempat ditahan. Aku kira udah baik-baik aja kasusnya karena udah nggak pernah FYP lagi. Tahu-tahu dapat kabar begini. Ada yang bilang dia dilaporkan pelecehan sama Sarah, jadinya ditahan 4 bulan guys. Jadi banyak juga netizen yang minta keluarga ini coba divisum gitu, coba dicek gitu sebelum dimakamkan kan gitu. Karena kematian dari Yaimin ini apakah karena penyakit yang dideritanya atau karena sesuatu. Karena kan di tahanan ini nggak bisa ngecek sama sekali ya, apalagi biasanya keluarga Yaimin ini, terutama Yaiminnya, itu update banget mengenai kondisi dia gitu kan. Tapi kondisinya Yaimin ini belum terpidana ya, dia tuh masih tersangka, belum terpidana. Jadi dia ini belum terbukti bersalah atas laporan-laporan mengenai dirinya sendiri gitu. Jadi ya wajar banget kalau netizen ini curiga bahwa Yaimin ini kelihatannya sehat banget, happy banget, dia kan orangnya happy banget gitu. Tiba-tiba di tahanan meninggal dunia, apakah ada kejanggalan? Nah, itu yang diminta sama netizen untuk ayo dong keluarga, coba divisum gitu. Tapi banyak juga yang mencari tahu bagaimana perasaan Sahara, ya, mantan musuhnya dulu gitu. Sekarang udah temenan mungkin gitu ya. Tapi bagaimana perasaan mantan musuhnya dulu? Nah, jadi terakhir Sahara ini mengupdate ucapan bela sungkawa untuk Yaimin di postingan TikToknya. Ini ada yang bilang, keluarga besar Nurul Sahara mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Imam Muslimin, dalam kurung Yaimin, semoga Allah menerima amal ibadahnya, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin. Nurul Sahara, Senin 13 April 2026. Tapi postingan duka ini, di komentarnya banyak masih yang tanda kutip dugaannya suzon gitu ke Sahara ya. Apakah benar dia mengucapkan duka cita dengan ikhlas ataukah ini hanyalah postingan kemenangan untuk dirinya? Kata netizen seperti itu. Ini langsung dari komentar netizen. Ini kan lihat ya di atasnya ya. Di bawahnya kan langsung komentar ya. Itu bukan Rizku yang buat-buat ya. Ada yang bilang dia posting ini karena lagi menunjukkan bahwa dia menang dan sedang happy ya. Tanya netizen. Sekarang hatinya puas melihat musuh bebuyutannya sudah meninggal dunia. Memang benar ya, kalau orang baik diambilnya lebih dulu sama Allah. Beda sama orang jahat malah dipanjangkan umurnya. Ada yang bilang juga 1000% pasti iya. Ada yang bilang juga ya iya, nggak mungkin mereka sedih musuhnya meninggal gitu. Tapi ada juga yang merespek ya postingannya dari Sahara ini dengan bilang, kenapa sih kalian netizen itu menghujat? Jangan suuzon. Dia baik loh, walaupun dia sudah difitnah sedemikian rupa. Nah, tapi dia masih mau berbela sungkawa. Itu artinya dia tidak pendendam gitu. Iya kan? Jadi ya kita tahu beberapa hal seperti Butterfly dan lain-lain itu sempat heboh lah di sosial media mengenai perselisihan mereka berdua gitu. Ada yang bilang, Sahara bener-bener lu ya. Bener-bener apa nih? Bener baik apa bener-bener gimana nih gitu? Siapa yang fitnah orang-orang makan Butterfly? Siapa yang fitnah satu kampung makan Butterfly? Jujur. Kamu makan roti Butterfly, ya nggak? Ada yang tanya juga, kenapa Sarah ngapain gitu? Wong dia bela sungkawa salah. Yang bersih hatinya kalau ngetik itu. Nah, ada yang mengingatkan juga ya gitu. Memang di sini ada dua kubu ya. Ada yang curiga Sahara ini cuman happy terus buat postingan biar nggak dicari-cari netizen. Ada yang memang juga husnuzon bahwa Sahara ini memang
sudah memaafkan, dendamnya sudah hilang gitu, dan benar-benar berbelasungkawa dan mendoakan yang terbaik untuk Ya Imim gitu. Sini kita lihat ya perseteruan waktu suami dan juga Sahara bersama Ya Imim. Jujur, jujur, jujur. Kamu makan roti buttercake, ya nggak? Polresta Malang Kota resmi menetapkan Imam Muslimin alias Yaimim sebagai tersangka dugaan pornografi usai gelar perkara pada 6 Januari 2026. Penetapan ini dilakukan karena penyidik menilai unsur pidana telah terpenuhi berdasarkan laporan warga yang sempat viral. Meski berstatus tersangka, Yaimim belum ditahan dan akan dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Proses hukum berjalan dan publik kini menunggu kejelasan serta pertanggungjawaban dari kasus ini. Ya, itu dia kasus terakhir dari Ya Imim, guys. Jadi memang kaget ya, kita semua baru tahu dan Let's Go pun baru tahu bahwa Ya Imim ini ditahan gitu. Memang belum terpidana, masih tersangka, dan sekarang beliau sudah berpulang. Kita doakan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dari keluarga sendiri mau menerima usulan netizen untuk diperiksa ataupun divisum itu dari keluarga tersendiri ya gitu. Karena mungkin banyak juga dari teman-teman di luar sana yang kenal Pak Ya Imim secara personal, mungkin selalu bilangnya baik ya, dari yang kenal personal, yang nggak kenal personal, ya kita cuma bisa lihat dari sosial media aja. Manusia kadang ada salahnya, manusia pasti juga ada baiknya. Seperti Sarah juga ya, memang dia ada salahnya, tapi dia juga ada baiknya. Let's Go pun juga ada salahnya, tapi ada baiknya nggak tahu juga. Semoga Let's Go ada baiknya ya. Jadi kita doakan bersama Ya Imim yang sudah berpulang. Menurut kalian, apakah dari keluarga Ya Imim memang harus melakukan visum untuk kecurigaan, untuk memuaskan kecurigaan dari para netizen? Ataukah merelakan atau mengikhlaskan ini semua? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.